Ramin. Nama Tuhan agung, Dia Raja segala Raja. Mari kita mau datang kepada Tuhan, bawa hati kita buat Tuhan, karena Dia lagi sembah. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Ya, katakan amin, katakan Hosana. Berdiri katakan, ayah dipuji di surga, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Tuhan, bersama Tuhan, Allah yang agung, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, karena Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kiralabata karalabaya sakaralabaya sakaralabaya, kiralabata karalabaya sakaralabaya sakaralabaya, kiralabata karalabaya sakaralabata karalabaya, kiralabata karalabaya sakaralabaya, kiralabata karalabaya sakaralabaya, kiralabata karalabaya, kiralabata karalabaya. Kami bawa hati kami buat Engkau Tuhan, kami bawa penyembahan kami buat Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan layaklah Engkau Tuhan. Yes, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Namamu besar. Sekali lagi dengan lembut kita mau katakan layaklah Engkau Tuhan. Yes, Lord. Namamu besar termulia.
katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes Lord, kami kagum akan Engkau buat segala apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau ambil alih ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami pulang bawa berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Kami pulang dengan menjadi sesuatu yang baru Tuhan. Karena kami dipenuhi dengan urapan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami siap memuji Engkau. Pagi ini kami siap Kau ajar melalui firman-Mu. Dan pagi ini kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Mari siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa bersuka cita hari ini? Yang di bawah, yang di atas. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Siapa yang kagum akan Tuhan? Apapun boleh terjadi. Mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita merasa Tuhan jauh dari kita. Tapi apapun yang terjadi, kita mau tetap katakan suka-sukanya Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang mau bersorak buat Tuhan? Siapa yang mau berjoget buat Tuhan? Ketika hati kita galau, gelisah, kita mau katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita berikan. Angkat kedua tangannya, gak enak ya jogetnya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Yuk katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Joget buat Tuhan ya.
Siapa yang mau tetap mau katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau perbuat, asalkan Tuhan disenangkan. Amin. Sebab kenapa? Karena kita sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Yang merasa disayang Tuhan katakan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Lagi ya, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Oh sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Mari katakan glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji. Oh glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Yang di bawah merasa disayang Tuhan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang di atas, siapa yang merasa disayang Tuhan, kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan. Karena segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, mengambil bagian yang terbaik ketika firman Tuhan ditaburkan. Siapkan hati kita, biar ketika firman Tuhan ditaburkan, kita boleh siap menerima dan boleh tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kita. Sebab inilah yang kurenungkan Tuhan, firman-Mu setiap saat Tuhan. Kami mau taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Inilah yang kurenungkan, yes Lord, setiap waktu. Inilah yang kami renungkan, firman-Mu Tuhan. Yang lamanya dan keagungan kepadamu. Biarlah manis
Bapa, terima kasih. Pujian mengingatkan kami tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada Yesus Tuhan. Tidak ada yang lebih agung daripada Bapa yang kekal. Hari ini kalau kami memuji Tuhan, kalau kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biar pujian, penyembahan hari ini dari umat-Mu menyenangkan hati Bapa, dan berkat Allah ada bersama dengan kami, sehingga kami yang datang dengan beban berat pulang dengan kelegaan, kami yang datang dengan putus asa, Tuhan beri pengharapan yang baru. Tuhan, ketika kami datang dengan penuh pergumulan demi pergumulan hidup, maka kami percaya Tuhan campur tangan, membuka jalan, sehingga kami boleh bukan hanya tahu Allah yang besar, tapi kami mengalami Allah yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap firman yang kami dengar tidak terbuang, tapi kami simpan dalam hati kami, menjadi terang, menjadi tongkat yang menuntun langkah kami, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Allah sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga pada akhirnya. Hikmat Allah turun bagi hamba-Mu sehingga disampaikan bukan ide konsep manusia, tapi sungguh firman ini datang dari hati Allah, tertuang kepada setiap kami sehingga yang mendengar dan memberitakan sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang di bawah, yang di lantai atas, Tuhan memberkati kita semua. Kembali selalu kita bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Dia. Karena Alkitab berkata, waktu kita ibadah kepada Tuhan, maka Tuhan menyiapkan berkat bagi setiap kita. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari kemudian. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 12. Ayat yang tidak asing tapi kembali diberitakan dan kita dengar supaya kita ingat kembali bahwa ada firman yang mensupport kita, ada firman yang menyertai kita, ada firman yang menguatkan kita, ada firman yang menuntun kita, ada firman yang menghibur kita ketika kita dalam lembah kekelaman, ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika kita menghadapi masalah demi masalah hidup. Dan Roma 12 ayat 12 ini akan memberkati kita. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema kita hari ini adalah 3 tiang penting orang percaya. Alkitab jelas mengatakan dalam Ibrani 3 ayat ke-6 bahwa saya dan Bapak Ibu itu digambarkan seperti sebuah rumah dan Yesus adalah pemimpinnya. Rumah itu tidak hanya cukup genteng, tidak hanya butuh jendela dan pintu, bahkan tidak cukup pondasi, tetapi juga perlu tiang. Sebab rumah tanpa tiang akan roboh. Rumah tanpa tiang tidak akan kuat. Demikian juga saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya yang digambarkan seperti sebuah rumah, maka harus memiliki tiang selain dasar. Dasar orang percaya Ibrani 11 ayat 1 yaitu iman. Waktu kita beriman kepada Tuhan, maka seyogyanya, idealnya tiang-tiang penyanggah rumah, tiang-tiang penyokong rumah itu berdiri dengan sehat, dan diantaranya 3 tiang ini harus ada dalam kehidupan orang percaya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan yang ketiga
tekun dalam berdoa. Efesus 2 ayat 21 juga dikatakan bahwa orang percaya itu sama seperti sebuah bangunan yang rapi tersusun. Bangunan itu akan menjadi rapi, menjadi baik, tersusun ketika apa? Ketika ditopang oleh tiang-tiang seperti bangunan di mana kita ada di dalamnya. Selain ada pondasi, maka ada tiang-tiangnya sehingga bata yang disusunnya menjadi rapi, tersusun dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 3 tiang ini harus menjadi roda yang berputar ya, dengan jari-jarinya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau roda itu ada jari-jarinya, maka kalau ada 1 jari yang putus atau 2 jari-jari yang putus, maka itu akan mempengaruhi jalannya roda itu. Apalagi kalau jari-jarinya yang putus banyak, nah, rodanya mungkin nggak bisa jalan. Atau bisa jalan tapi dia berputarnya tidak baik gitu ya. Kayak apa? Nggak bulat begitu ya. Saya dan Bapak Ibu ya, kalau 3 tiang ini nggak berjalan dalam kehidupan kita, bahkan tiangnya ada yang putus 1, ada yang roboh 1, maka perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan sama seperti roda yang jari-jarinya banyak putus. Sehingga kita jalan mengiring Tuhan itu enggak stabil, enggak setia, enggak lurus ya, berbelok-belok seperti ban sepeda yang jari-jarinya yang putus. Saya percaya Allah tidak menghendaki demikian. Waktu Dia memanggil saya dan Bapak Ibu menjadi orang percaya, menjadi pengikutnya, maka Dia mau kita itu sama seperti roda yang berputar terus. 3 tiang ini berjalan terus, nggak pernah berhenti sampai Allah memanggil kehidupan kita. Maka 3 tiang ini baru selesai, berhenti dibangun. Sepanjang kita hidup, maka Allah menginginkan supaya yang namanya sukacita dalam berharap itu harus tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Harus tetap ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun kenyataan itu jauh sekali dari apa yang kita harapkan, tapi jangan pernah menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata, tetaplah bersukacita. Yang kedua, biar kita terus sabar dalam kesesakan. Walaupun kadang-kadang kayaknya kesesakan itu nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti, nggak pernah berakhir, nggak pernah mencapai garis finish. Tapi Alkitab berkata, biarlah kita membangun terus tiang yang kedua ini, sabar dalam kesesakan seperti ya roda sepeda yang berjalan terus dengan jari-jarinya yang kokoh sehingga kita sampai ke tujuan. Dan yang ketiga, jangan lupakan juga membangun yang namanya tiang berdoa. Sekalipun mungkin apa yang kita doakan belum dijawab sama Tuhan, apa yang kita gumuli bersama dengan Tuhan belum nyata dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, tekun berdoa. Tekun berdoa artinya apa? Jangan berhenti berdoa, jangan bosan berdoa, jangan jenuh berdoa, jangan abaikan yang namanya doa. Karena doa adalah kunci kita mengalami mujizat Allah. Doa adalah awal kita mengalami kasih Tuhan. Doa adalah awal kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Sukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu kebenaran. Jadi waktu kita sukacita itu terjadi bukan karena ketidakadilan, bukan karena kejahatan, bukan karena penderitaan, melainkan untuk sebuah pengharapan yang berguna untuk hidup kita dan iman kita. Jadi kalau Roma 12 ayat 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, ya, kita sedang bersukacita dalam kebenaran yang berguna bagi iman kita
dan bagi kehidupan kita. Karena orang yang kehilangan sukacita dalam berharap, maka itu akan mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Akan mempengaruhi langkah hidupnya mengiring Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 6, kita itu enggak bersukacita karena ketidakadilan. Kita itu tidak bersukacita karena kejahatan yang terjadi. Karena hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, kita bersukacita. Bukan. Sukacita itu, sukacita orang percaya itu tempatnya harus benar. Ditujukan untuk hal yang benar. Bagi yang benar. Siapa? Waktu kita bersukacita, saya dan Bapak Ibu harus bersukacita untuk kebenaran yang di dalamnya salah satu nilai kebenaran adalah pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut waktu kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa waktu kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dan putus asa waktu kita berharap kepada Tuhan. Kenapa dibutuhkan sukacita waktu kita berharap kepada Tuhan? Karena Alkitab jelas mengatakan pengharapan yang kita bangun dalam Tuhan itu pengharapan yang belum kita lihat. Kalau kita lihat, Alkitab berkata itu namanya bukan sebuah pengharapan. Yang kedua, kenapa kita perlu sukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan itu bisa terjadi dalam hidup kita, bisa cepat, bisa lama. Kalau yang cepat ya puji Tuhan ya, kita nggak butuh lama nunggu apa yang kita harapkan. Tapi ada yang lama, waktu apa yang kita harapkan dalam Tuhan terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka dibutuhkan yang namanya sukacita. Abraham waktu berharap ya, apa yang dijanjikan oleh Allah, anak perjanjian, itu nggak sebentar Bapak Ibu ya. Berapa tahun? Ada yang tahu? 25 tahun coba. 25 tahun. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Membangun pengharapan selama 25 tahun menantikan janji Allah buat keturunan bagi Abraham. Bahkan Alkitab berkata keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit yang jumlahnya tidak terhitung. Bagaimana? Kenyataannya jauh dari Abraham waktu itu belum punya keturunan, satu pun belum ada. Tapi Allah berkata, keturunanmu nanti akan seperti pasir di laut. Pasir di laut gak bisa dihitung ya, banyak. Seperti bintang di langit. Tapi kenyataannya Abraham belum memiliki keturunan. Tapi Abraham, Alkitab berkata, sekalipun tidak memiliki dasar untuk berharap, Abraham tidak membuang sukacitanya untuk berharap. Setiap hari Abraham terus menantikan janji Allah atas hidupnya. Terus membangun sukacita walaupun belum menjadi kenyataan. Kalau kita baca Roma 4 ayat 18, coba bisa kita tampilkan ayat ini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini Alkitab berkata ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, ayat ini harusnya meneguhkan kita. Harusnya menguatkan kita, harusnya menghibur kita. Apa yang kita harapkan hari-hari ini dan ke depan? Kalau belum terjadi, ya, tetaplah sukacita. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tidak menyerah, Abraham tidak meragukan janji Allah. Abraham tidak berkata bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang bohong.
Allah yang tidak menggenapi janjinya. Kapan Tuhan? Saya udah nunggu dari tahun pertama sampai tahun ke-20. Tapi saya belum menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya belum mengalaminya. Tapi Abraham langkahnya enggak berhenti Bapak Ibu. Terus setiap hari. Kalau 1 tahun itu ada berapa hari? 363 ya. 363. 6. Ya. Kali 25 tahun, berapa hari tuh Abraham nungguin janji Allah. Lama banget ya, lama banget. Tapi kita belajar dari Abraham. Abraham tidak kekurangan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Bayi aja melahir ada waktunya. Ya enggak? Bayi itu lahir 9 bulan. Itulah yang terbaik yang Allah rancangkan. Yang Allah berikan bagi generasi yang akan lahir. Ada waktunya. Kalau belum waktunya lahir, maka bayi itu mungkin kurang begitu sehat begitu ya. Tapi kalau waktunya lahir, maka bayi itu akan menjadi bayi yang sehat. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, bisa ditampilkan ayat ini. Sebab sekalipun, bukan, 2 Petrus 3 ayat 9. Nah ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan itu enggak lalai menepati janjinya. Siapa yang sering lalai menepati janjinya? Allah atau manusia? Manusia ya. Allah itu sekalipun dari sekian ribu janji yang diberikan Allah kepada umatnya, tidak ada satupun yang tidak ditepati. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kalau Allah berjanji pasti digenapi. Tidak ada satupun yang tidak ditepati. Kalau yang banyak lalai itu saya. Kadang-kadang saya berjanji, aku mau setia sama Tuhan. Tapi kadang-kadang enggak jadi setianya. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Kadang-kadang kesungguhannya enggak jadi kenyataan. Tuhan, aku mau cinta Tuhan lebih dari segalanya, kadang-kadang terhambat oleh banyak hal. Kita banyak berjanji sama Tuhan, tapi kadang-kadang juga seberapa banyak janji, maka sebesar itulah kelalaian yang ada pada diri kita ketika kita berjanji sama Tuhan. Tapi Allah enggak begitu Bapak Ibu. Kalau Allah berjanji, maka pasti Dia akan genapi. Tapi mungkin bisa cepat atau bisa lama. Abraham memegang ayat ini Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah yang berjanji pasti Allah akan menggenapi, dan itu benar. Ketika sudah 25 tahun menantikan janji Allah, maka apa yang dijanjikan oleh Allah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan Abraham, dan melalui Ishak inilah maka bangsa Israel semakin hari jumlahnya semakin bertambah, dan mereka menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang mereka alami bersama dengan Allah, yang memang pada kenyataannya tidak seperti apa yang difirmankan, karena mereka banyak melanggar dan berontak kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bersuka cita dalam pengharapan kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Kalau saya berharap kepada manusia, pasti hasilnya mengecewakan. Anak berharap
sama orang tua, atau sebaliknya orang tua berharap kepada anak nih ya, kalau saya nanti udah tua berharap anaknya akan cinta ya, akan memelihara, akan mengasihi, ya kadang-kadang bisa menjadi kenyataan, tetapi juga berapa banyak sukses, diberkati dengan luar biasa, orang tuanya ditinggalkan dan diabaikan sedemikian rupa. Kita bisa kecewa, kita berharap sama hamba Tuhan, sama pendeta, sama pengurus gereja, sama pelayan, kita bisa kecewa. Kita berharap sama suami, bisa kecewa. Kita berharap sama istri, bisa kecewa. Kita berharap sama siapa saja yang kita kenal, kita bisa kecewa. Tapi Alkitab berkata, waktu saya dan Bapak Ibu membangun sukacita dalam pengharapan bersama dengan Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Yusuf itu pernah berharap sama manusia. Kapan kejadiannya? Waktu dia satu kumpul, satu sel di penjara. Yusuf di penjara bukan karena dia melanggar, karena fitnah, digabungkan sama juru roti raja Mesir pada waktu itu, lalu juru minuman. Dan ketika di penjara mereka bermimpi, lalu mimpinya nggak ada yang dapat menafsirkan, lalu ketemu dengan Yusuf, dan Yusuf mendengar cerita mimpi mereka, dan Yusuf dapat menafsirkannya dengan baik. Dan kemudian Yusuf berkata kepada juru roti dan juru minuman, nanti kamu kalau dibebaskan, ingat saya ya, saya ini ada di sini, nggak berbuat jahat. Saya nggak nyolong, saya nggak jahat, saya nggak membunuh, saya nggak memperkosa. Ya, itu disampaikan kepada mereka. Tapi apa kenyataannya? Waktu mereka keluar, ya, yang juru minuman, kalau yang juru roti ini dihukum ya, tapi juru minuman dibebaskan dan dikembalikan kepada jabatannya yang semula. Ingat nggak juru minuman ini kepada Yusuf? Tidak ingat. Ya, kalau Bapak Ibu baca Kejadian 40:23, juru minuman ini melupakan Yusuf. Ya. Gak ingat tuh apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf, menafsirkan mimpi mereka. Seolah-olah mereka gak ketemu Yusuf di dalam penjara, seolah-olah mereka gak mengalami pertolongan yang dilakukan oleh Yusuf kepada mereka. Itulah manusia, Bapak Ibu ya. Kalau kita berharap kepada manusia yang kata Alkitab dari debu tanah itu penuh dengan keterbatasan. Kena air ya dia jadi lembek, enggak kena air ya dia jadi kering keras ya. Itulah tanah, debu tanah, penuh dengan saya dan Bapak Ibu, buatan dari debu tanah, sekalipun kata Alkitab debu tanah yang terbaik, tetapi tetap ada kekurangan. Yang sempurna adalah tangan yang membentuknya, yaitu Allah yang menjadikan kita, baru tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu ada keterbatasannya, ada kekurangannya. Dan salah satunya apa? Ya kadang-kadang kita lalai menepati apa yang kita janjikan kepada Allah. Roma pasal 5 ayat 5. Kita baca ayat ini coba ya. Roma pasal 5 ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita bersukacita dalam pengharapan bersama dengan Allah, Alkitab mengatakan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasihnya sudah dicurahkan. Kasihnya sudah terbukti. Jadi apa yang membuat keraguan kita terhadap Tuhan? Gak ada sebenarnya. Karena dia sudah membuktikan kasihnya dengan mencurahkan kasihnya kepada kita. Dengan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu membuktikan bahwa Allah itu tidak layak untuk diragukan, tapi harus
dibangun keyakinan untuk terus bersukacita dalam pengharapan kepada Dia bahwa apa yang kita harapkan suatu ketika Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab berkata apa? Sabar dalam kesesakan. Kesabaran ini buah roh yang sangat penting untuk apa? Menghadapi segala macam pergumulan dalam hidup. Di antaranya adalah kesesakan. Galatia 5:22 di sana tentang buah-buah roh. Orang itu kalau nggak sabar menghadapi kesesakan, itu dia bisa melanggar firman Allah. Dia mengambil jalan pintas, dia mulai mengikuti rencananya. Sama seperti orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Ya, ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, mereka melewati padang gurun. Mereka nggak sabar, ketemu yang namanya kesesakan. Memang sih ya, medan di padang gurun itu, kalau kita pernah pergi ke sana, dari timurnya Mesir, itu kita berangkat ke Gunung Sinai. Wah, itu perjalanan yang memang satu pergumulan. Gak ada tukang bakso di sono, gak ada tukang somai, gak ada tukang ketoprak. Ya, jadi waktu kita berangkat siang dari Mesir bagian timur itu, ya, nyampe di padang gurun itu udah gelap gulita. Perjalanan ke Gunung Sinai kurang lebih 8 jam, yang singkat, yang panjang itu 13 jam. Kalau dapat kabar bahwa ada bahaya atau tidak aman, maka biasanya ada jalur yang kedua, yaitu jalur yang cukup panjang, cukup lama, lebih dari 8 jam, 13 jam. Dan Bapak Ibu ya, waktu kita menuju Gunung Sinai itu, maka kiri kanannya itu padang gurun. Berbukit-bukit batu begitu ya, nggak ada lampu, gelap. Kadang-kadang saya menoleh ke belakang ya dari bus. Waduh, nggak ada cahaya. Terus lalu saya mikir begini, bus yang kita tumpangi itu bukan bus yang kayak model yang eksekutif gitu, yang bagus ya. Nggak tahu ya kalau yang Bapak Ibu pernah ikut ke sana busnya bagus. Kalau yang saya kebetulan itu busnya kayak bus Benteng Jaya begitu ya, yang belum direnovasi ya. Lalu saya belakangan mikir, waduh Tuhan itu baik ya. Kenapa baik? Waktu kita menuju Gunung Sinai, itu ban nggak bocor, satu. Kedua, itu bus nggak mogok. Coba kalau busnya mogok, coba kalau bannya kempes, nggak ada tukang tambal ban di situ ya. Wah, sampai Gunung Sinai. Dan saya mulai merenungkan perjalanan orang-orang Israel di padang gurun waktu itu. Memang Bapak Ibu, tidak mudah ya. Tidak gampang bagi mereka. Untuk ketemu air itu nggak gampang seperti kita. Kita ketemu air, nyedot aqua di bawah, baru 25%, udah kita tinggalin. Karena kita pikir air kita banyak banget. Tapi di sana gak mudah untuk ketemu air. Dan ketika mereka ada di padang gurun, mereka gak ketemu air, mereka menjadi sungut-sungut, mereka menjadi marah kepada Allah dan kepada Musa, mereka menjadi kecewa kepada Allah dan kepada Musa, mereka gak sabar dalam kesesakan. Akhirnya mereka melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan itu membawa mereka bukan kepada pertumbuhan iman, tapi pada kemunduran iman. Bukan pada pertumbuhan moral dan etika, tapi mengalami kemerosotan moral dan etika. Di sana mereka enggak menghargai pemimpin. Di sana mereka enggak menghargai hamba Tuhan. Di sana mereka enggak menghargai berkat Allah. Di sana mereka enggak menghargai kebaikan Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir 430 tahun dan lama sekali. Dan mereka dibebaskan, harusnya mereka lebih sabar. Ya Bapak Ibu, yang belum dapat pekerjaan, sabar. Nanti Tuhan jawab. Yang belum dapat jodoh, sabar. Yang belum dijawab doanya, sabar. Yang sedang sakit, bergumul setiap hari, sabar kata Tuhan. Walaupun kita berdoa buat kesembuhan belum disembuhkan, sabar. Selama ada roh Allah, maka hati kita akan dimampukan.
jiwa kita akan dikuatkan, pikiran kita akan ditenangkan. Memang kalau kita melihat ke kanan, sepertinya harusnya Tuhan seperti dia aku ini. Gak perlu aku tergopoh-gopoh, gak perlu aku bergumur setiap pagi 24 jam melewati tubuhku yang dilawat dengan kesakitan Tuhan. Coba andai aku seperti dia Tuhan, aku bisa makan enak, aku bisa jalan-jalan damai, aku bisa menikmati semuanya. Alkitab berkata, sekalipun di kanan kita lebih baik, ada Allah yang lebih sempurna. Berdiam dalam hati kita, sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar, memang ketika usia nambah ya, maka kelemahan-kelemahan juga menyertai kita. Alkitab berkata apa? Sabar. Coba jangan dicolek kiri kanannya, noleh. Bu, Pak sabar. Kalau enggak sabar nanti kita seperti orang Israel melanggar firman. Dan hasilnya pasti enggak bakal lebih baik Bapak Ibu. Tapi waktu kita sabar dalam kesesakan, saya percaya kita sedang berjalan bersama dengan Allah dan itu hasilnya pasti lebih baik daripada kita tidak sabar waktu ketemu dengan kesesakan. Semua orang itu punya cerita untuk sebuah kesesakan. Coba sekali-sekali datang ke rumah sakit. Ini di depan saya ada dokter siapa namanya saya lupa. Ya. Rumah sakit Sintanala ya dok ya, itu setiap hari banyak yang sakit ya dok sana ya, banyak. Saya waktu nganter istri saya waktu masih berobat, masih ada kiri kanan depan belakang, semua dalam kesesakan Bapak Ibu. Tapi yang saya prihatin kadang-kadang ada anak umur 4 tahun kepalanya udah dibelah, kepalanya dibotakin, dibelah dari sini ke belakang. Lalu saya mikir, Tuhan, saya bukan orang tuanya, ngelihat begitu kayaknya, aduh tuh anak gimana ya, mengalami pergumulan hidup yang luar biasa, masih kecil. Bagaimana dia nanti 20 tahun lagi? Bukan saja kepalanya dibelah, maaf Bapak Ibu ya, tangannya cacat, lengkok kiri kanan. Lalu kakinya juga cacat. Coba, Bu, kalau kita ke rumah sakit, ternyata yang mengalami kesesakan bukan kita saja ya. Ada orang-orang yang lebih berat mengalami kesesakan. Ibunya itu dorong kursi roda, ya, ngantri, anaknya kadang-kadang nangis, teriak. Lalu ibunya menenangkan anak itu dan puji Tuhan, enggak tenang, nangis lagi. Waduh, ya kalau ditenangkan diem mending, karena ada di samping saya waktu ngantri nomor. Kesian banget, ada ibu-ibu didorong, seret, ya, parubaya, didorong, gak bisa duduk di bangku Bapak Ibu. Jadi selama ngantri nomor, suaminya nungguin, dianya istrinya ditidurin ya di tempat yang itu, nggak bisa bangun. Dan satu ketika saya masuk kamar di atas, ada seorang wanita yang mungkin belum umur 30 tahun, itu lumpuh dari pinggang sampai kakinya. Lalu saya ngobrol sama suaminya, kenapa Pak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa sebabnya. Tiba-tiba istri saya mengalami seperti ini. Lalu masuk di sana nggak bisa dirawat. Karena peralatannya kurang lengkap, harus pindah lagi. Berapa kali tempat keliling rumah sakit, apalagi kalau pakai BPJS ya. Susternya tuh udah manyun-manyun ya kalau kita pakai BPJS ya. Kalau bayar sendiri kan, wah, bak permaisuri dan raja begitu kan disambut ya. Selang langsung masuk, oksigen langsung datang, ketoprak ada, gado-gado tinggal pilih menunya. Tapi kalau BPJS, coba. Ntar ya Bu, sabar, saya lagi sibuk. Padahal lagi ngobrol. Coba. Alkitab berkata, sabar.
Ya, sabar, sabar, sabar. Ada pujian lama mengatakan apa? Sabar dalam sabar. Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar. Beri kuat padaku. Amin Bapak Ibu. Sabar dalam kesesakan. Ini tiang yang kedua yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Kesesakan itu memang bisa terjadi karena dosa. Ya. Orang-orang Israel dibuang ke Babel. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka berontak. Berdosa di hadapan Allah. Tapi diizinkan Allah untuk menguji iman kita. Iman kita tetap kuat. Allah berserta dengan kita dan Dia akan beri kuat kepada kita. Lalu kadang-kadang diizinkan oleh Allah untuk mendewasakan kita dan diizinkan oleh Allah untuk menambah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Semakin banyak kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka iman kita tidak tergoyahkan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita, dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita, karena kita percaya Allah yang mengizinkan itu akan bertanggung jawab apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tokoh-tokoh kitab juga alami kesesakan, ya. Murid, orang-orang percaya pada zaman itu, rasul-rasul, nabi-nabi, imam-imam mengalami kesesakan yang luar biasa. Yang mungkin itu belum kita alami dan antai habis-habisan, disiksa habis-habisan luar biasa, kesesakan yang amat sangat. Tapi mereka sabar dan akhirnya menyelesaikan pertandingan iman sampai selesai. Mazmur 55:23 ayat ini berkata, Mazmur 55:23, kita baca ayat ini bahwa Tuhan itu tidak membiarkan orang benar goyah untuk selama-lamanya. Waktu kita menghadapi kesesakan, tangannya menopang kita. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ada? Gak ada ya? Mazmur 55 ayat 23 kita baca di sini saja ya. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya orang benar itu menghadapi terus kesesakan setiap hari. Enggak, Tuhan berjanji. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mazmur 54 ayat 9 berkata, Daud ini punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Tentang bagaimana Allah melepaskan hidupnya dari berbagai macam kesesakan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Ini ketika Daud bergabung, bersembunyi waktu diudak-udak oleh Saul. Ya, dia bersembunyi bersama dengan orang Cipi, tapi orang Cipi mengkhianati dia. Coba saudara, harusnya dilindungi. Daud nggak berbuat jahat sama orang Cipi. Malah bukan dilindungi, kasih kabar sama Saul. Saul, ini orang yang kau cari bersama denganku. Dia sedang bersembunyi denganku. Coba Daud mau diburu dengan kematian oleh Saul. Bersembunyi dengan tujuan supaya terhindar dari buruan Saul. Tapi ternyata dikhianati oleh orang Cipi. Tidak enak. Daud berkata ayat 9. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Bukan hanya satu kesesakan. Segala macam kesesakan Allah sanggup melepaskannya.
Dan saya percaya apa yang dialami oleh Daud juga akan dialami oleh kita. Kalau kita sabar dalam kesesakan, Allah melakukan hal yang sama seperti Allah melakukan kepada Daud. Itu juga akan dilakukan kepada kita. Dan bagian terakhir Bapak Ibu. Di bagian terakhir berkata Roma 12 ayat 12 apa? Tekun berdoa. Ayo tekun berdoa. Ada di bagian akhir bukan berarti dia gak penting, dia ada di bawah. Enggak. Bukan berarti nomor 1 lebih penting dari nomor 2, nomor 2 lebih penting dari nomor 3. Bukan berarti sukacita dalam pengharapan lebih penting daripada sabar, dari kesesakan, lebih penting daripada tekun berdoa. Tadi saya katakan di awal bahwa 3 tiang ini harus menjadi roda yang berjalan, yang di tengah-tengahnya ada jari-jari yang satu dengan yang lain harus saling berhubungan. Waktu kita bersuka cita dalam pengharapan, maka temannya adalah sabar dalam kesesakan. Waktu kita sabar dalam kesesakan, maka sahabatnya adalah tekun berdoa. Kita akan berhenti bersuka cita dalam pengharapan kalau kita nggak tekun berdoa. Kita nggak bakal kuat menghadapi kesesakan ini kalau kita nggak tekun berdoa. Jadi sekalipun ada dalam bagian terakhir, kita nggak boleh abaikan. Tekun berdoa sama pentingnya dengan kita membangun pengharapan dalam sukacita. Sama pentingnya ketika kita sabar menghadapi kesesakan, tekun berdoa juga penting. Karena waktu kita berdoa, kita akan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dan mengalami pemulihan dalam segala keadaan. Jadi lewat doa ada kuasa yang memampukan kita terus bersukacita untuk berharap sama Tuhan. Lewat doa Tuhan memberikan kemampuan untuk kita sabar dalam kesesakan. Kita itu acap kali nggak bisa sabar tanpa Tuhan itu ya. Kita tuh nggak sabar kadang-kadang. Mudah terpancing. Tapi Tuhan memberikan kemampuan lewat rohnya supaya kita bisa sabar. Dan itu akan terjadi ketika kita doa dengan tekun. Doa dengan tekun itu bukti bahwa kita memang sungguh-sungguh dalam hal berdoa. Tekun berdoa itu sungguh-sungguh kita percaya sama Allah. Tekun berdoa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh menyerah kepada Allah, berharap kepada Allah. Sebab itu kita lakukan terus-menerus. Tekun untuk berdoa. Sebab itu jangan jadikan doa itu pelarian atau kepentingan sesaat. Tapi jadikan doa itu bukan hanya sekedar kebutuhan juga, tapi dia menjadi kehidupan kita. Di mana ada kesempatan kita duduk diam sama Tuhan. Di mana ada kesempatan kita berseru sama Tuhan. Di mana ada kesempatan kita panggil namanya. Di mana ada kesempatan kita puji Dia. Di mana ada kesempatan kita sembah Dia. Di mana ada kesempatan kita agungkan Dia. Di mana ada kesempatan kita muliakan Dia. Di mana ada kesempatan kita masyurkan namanya. Dan saya percaya waktu doa menjadi sebuah kehidupan, maka 2 tiang sebelumnya itu akan terbangun. Sukacita berharap itu enggak bisa digoyahkan oleh karena penilaian perkataan manusia atau ancaman manusia. Sabar dalam kesesakan itu tidak pernah hancur karena kondisi yang kita hadapi hari lepas hari. Karena Tuhan memberikan kuasanya bagi kita untuk kita menghadapi semuanya itu sampai kita keluar jadi pemenang. Bapak Ibu, keputusan dan pilihan awal dalam komitmen. Ya, kalau kita mengambil keputusan, lalu komitmen untuk bersukacita, sabar dalam kesesakan, tekun berdoa, ya, itu akan menentukan hasil akhir perjalanan kita. Kenapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan? Karena dia nggak punya keputusan komitmen untuk 3 tiang ini. Ya, di tengah jalan dia kehilangan sukacita berharap, di tengah jalan dia nggak sabar kesesakan, tadi hasilnya melanggar firman, dan pada akhirnya dia nggak rindu lagi berdoa. Karena dia nggak komitmen. Tapi kalau kita mengambil keputusan dan komitmen di awal, maka saya percaya itu akan menentukan perjalanan kita ke depan selanjutnya. Itu akan menentukan hasil akhir pengirian kita kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, pilihlah
Ambillah keputusan untuk terus bersuka cita dalam pengharapan kepada Dia. Ambil keputusan mau sabar dalam kesesakan. Dan selalu tekun berdoa. Saya percaya Tuhan akan memberkati keputusan yang kita ambil dalam komitmen yang berkenan di hadapan Allah. Allah pasti dalam kedaulatan dan waktunya akan bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi kita semua. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian bukan dengan kekuatan. Kita angkat pujian ini bagi Dia dengan hati yang terangkat, suara yang kita naikkan bagi Dia. Berterima kasih buat firman yang sudah kita. Ya, setiap firman tidak ada yang kebetulan. Tadi dalam kehendak Allah disuarakan bagi kita. Hari ini kalau Bapak Ibu dalam pergumulan yang berat, dalam beban yang berat, Alkitab berkata, teruslah bersuka cita berharap pada Tuhan. Sekalipun belum menjadi kenyataan, jangan pudar harapan kita. Sabar dalam kesesakan. Ada Allah yang tidak membiarkan kita goyah untuk selama-lamanya. Dan tetap tekun berdoa. Sekalipun tidak ada yang menyuruhnya. Hati kita terpanggil. Jiwa kita merindukan Allah. Iman kita percaya Allah beserta dengan kita. Syukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan Yesus Tuhan yang esa. Terima kasih Bapa, Kau baik. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuat. Selamanya Kaulah kuatku. Yang menopangku. Sama-sama ku pandang wajah-Mu Dan berseru Yesus, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang wanita naikkan pujian ini, pria berdoa. Bukan dengan Bapa, berilah kekuatan Kami tetap bersuka cita dalam pengharapan. ku dapat jalani Tetap sabar dalam kesesakan walaupun tidak nyaman Tuhan. tanpa Tuhan. Ajari kami tekun berdoa ketemu dengan Allah. Yesus Tuhan Raja. Ku tak mampu sendiri. Yang pria katakan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Yang menopang. Sama-sama ku pandang wajah-Mu Dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Biar cepat saja ku pandang, ku pandang. Kami memanggil kepada Yesus yang sempurna dan ajaib. Sumber pertolongan yang tidak pernah terlambat. Sumber berkat yang tidak pernah berubah. Sumber harap yang ajaib dan heran. Yesus, sekali lagi angkat tanganmu, buka hatimu. Ku pandang. Tuhan mengenal kebutuhan dan pergumulan kami hari ini. Inilah hati dan pergumulan dan kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa.
sentuh kami, lawat kami, jamah kami, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Haleluya, sama-sama, sama-sama. Dan berseru Yesus Tuhan. Bersama-sama dengan saya yuk, katakan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana, yang kami dengar menguatkan iman kami kepada Tuhan. Kalau hari ini kami berjumpa dengan kesesakan demi kesesakan, kami percaya Alkitab mengajari kepada kami untuk kami terus bersukacita, berharap kepada Tuhan, untuk kami terus sabar dalam segala macam kesesakan yang kami hadapi, dan kami untuk setia tekun berdoa, karena melalui 3 perkara inilah iman kami akan bertumbuh. Kami menjadi umat yang setia, menyangkal diri dan memikul salib sampai akhir hidup kami. Allah dimuliakan, Allah ditinggikan, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Engkau menjadi Allah yang Immanuel, yang tidak membiarkan kami tergeletak, tapi menopang langkah-langkah orang benar, tetap kuat di tengah badai dan persoalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati firman ini dan Roh Kudus, biar Kau menjabarkannya lebih jelas lagi, sehingga firman ini benar-benar menjadi rema bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.